Mantan Ketua KPK mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi. Apa penyebabnya? Mari kita simak dalam Melek Politik kali ini. Seperti biasa, bersama saya, Anan Ditya Paradi. Kali ini kita akan membahas kembali gaduh-gaduh dunia politik Indonesia yang dengar-dengar menyeret salah satu capres loh. Sebelum lanjut, jangan lupa yuk subscribe YouTube channel Netri ID, like dan juga komen di video ini biar kamu nggak ketinggalan update informasi terbaru seputar konten dari kami ya. Belum lama ini, mantan Ketua KPK Agus Raharjo menghebohkan publik dengan pernyataannya yang sempat dimarahi Presiden Joko Widodo dan diminta untuk menghentikan penyelidikan kasus mega korupsi proyek EKTP dengan tersangka Setia Novanto yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dalam sebuah wawancara bersama Rosyana Silalahi, dalam talkshow Rosi di Kompas TV tersebut, Agus mengaku kalau dirinya tidak sendiri saat Presiden Joko Widodo memanggilnya. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Supaya tidak diteruskan. Sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Beberapa pimpinan KPK saat itu pun ikut dipanggil ke istana. Namun karena dirinya sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, dirinya tidak mungkin menghentikan penyidikan tersebut. Maka dari itu, melihat keramaian yang terjadi, Netri melihat potensi keramaian pada kanal X dan memantau dengan menggunakan Netri Media Monitoring dengan kata kunci EKTP, E-strip KTP, dan EKTP tanpa spasi. Sebanyak 22,4 ribu total unggahan dari total 8.286 akun ditemukan ramai membicarakan topik ini. Sentimen yang mendominasi juga merupakan sentimen negatif, yaitu sebanyak 17,5 ribu sentimen terpantau dalam kata kunci ini. Dan hanya 800 sentimen positif yang membahas soal isu ini. Dan nampaknya minat warganet untuk mengulas topik ini juga sangat tinggi. Terbukti 73,8 juta reaksi terdapat pada topik ini, berupa likes, komentar, hingga repost. Puncak obrolan ini terjadi pada hari kedua pemantauan, yaitu di 2 Desember 2023 lalu, di mana sebanyak 8.966 unggahan terjadi di sini. Unggahan terpopuler jatuh kepada akun @bospurwa yang tampak mengunggah cuplikan pernyataan mantan Ketua KPK tersebut. Pun unggahan serupa juga diunggah oleh akun Mazini_GSP yang ikut mendapatkan irisan viralnya. Selain kedua akun di atas, unggahan populer lainnya datang dari akun @mardigu024 atau akun dari Mardigu Wowi yang merupakan seorang pebisnis ternama Indonesia ini. Unggahannya mengecam perbuatan Jokowi sebagai sikap yang bertolak belakang bagi pemimpin negara. Selain itu, unggahan lainnya yang juga tersorot merupakan unggahan dari Cheryl Tanzil yang merupakan politikus sekaligus jubir PSI yang mempertanyakan urgensi Agus Raharjo saat mengungkap intervensi Jokowi dari kasus yang sudah lewat. Kemudian ketika menelisik dari kosakata populer, selain nama-nama seperti Agus Raharjo, Setia Novanto, hingga Presiden Joko Widodo, nama Capres Ganjar Pranowo pun ikut terseret dalam arus perbincangan ini. Hal ini terkait pernyataan Setnov yang menyatakan Ganjar juga menerima uang suap proyek EKTP tersebut. Tapi ya, para pendukung Ganjar, seperti yang terlihat dari akun @03_nakula dan @ch_cotima2, di mana mereka mencuitkan bahwa Capres usungan PDI Perjuangan tersebut tidak terbukti terlibat melalui persidangan. Selain itu, bukti bahwa Ganjar pernah menerima penghargaan KPK sebagai gubernur anti korupsi membuktikan bahwa Ganjar bersih dari aksi suap apapun selama dirinya menjabat gubernur waktu itu. Lain halnya dengan akun
@idrisbue yang melihat dari kacamata lainnya. Apalagi Agus Raharjo sedang maju pemilu di bawah bendera banteng alias PDI Perjuangan. Bahkan tak tanggung-tanggung, Idrisbue juga menganggap PDI Perjuangan lah yang menginstruksikan Agus Raharjo untuk mengungkapkan kasus ini lagi ke publik dan menggorengnya tanpa memikirkan imbasnya bagi capres yang mereka usung. Lain halnya dengan akun pendukung Jokowi Prabowo Gibran @jokohaki yang kekeh menduga kalau Ganjar terlibat kasus EKTP ini. Hal serupa juga digaungkan oleh akun @minitweets yang menyayangkan karena minim bukti. Ganjar Pranowo tidak bisa dibuktikan dalam kasus mega korupsi EKTP tersebut. Selain akun-akun tadi, sejumlah nama yang juga masuk dalam grafik kata populer adalah Alexander Marwata dan Saud. Hal ini karena Alexander Marwata dan Saud Situmorang merupakan jajaran pimpinan KPK pada 2015 hingga 2019 lalu bersama Agus Raharjo yang pernah mendengar dari yang bersangkutan terkait amarah Presiden Joko Widodo tersebut. Dan konfirmasi kebenaran hal tersebut juga tertuang dalam unggahan dari akun @demokrasimedia dan @oposisicerdas yang bisa dilihat di sini. Imbas dari unggahan yang muncul dari akun-akun ini, mulai bermunculan tuntutan warganet yang memakzulkan Presiden Joko Widodo. Seperti tagar Jokowi pantas dimakzulkan, mulai bermunculan dan masuk dalam jajaran kata populer. Akun yang mendominasi obrolan ini juga terlihat ada beberapa, seperti akun @michael_adabluju yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan intervensi hukum serta menghalang-halangi penyelidikan sebuah kasus. Selain akun tersebut, tagar Jokowi pantas dimakzulkan juga kerap dicuitkan oleh akun-akun ini. Lalu, mari kita lihat dari komposisi top account. Di sini terlihat akun @bospurwa yang memiliki impresi terbanyak dari warganet, yaitu sebesar 29.153 reaksi dari 67,7 ribu pengikutnya. Sementara akun @mazini_gsp terpantau memiliki impresi sebanyak 13.749 reaksi. Akun selanjutnya yang terpantau ramai mengunggah mengenai topik ini adalah Kompas.com yang meraih 10.415 reaksi. Padahal kasus mega korupsi EKTP ini sudah lama selesai. Mencuat lagi ya, Netre Friends. Apakah ini memang taktik politik atau memang masih ada unfinished business dari kasus ini? Yuk bagikan komentar kamu di kolom komentar. Nah, buat kalian, para business owner atau praktisi pendidikan atau pemerhati dan pelaku dunia politik Indonesia yang sedang ingin memantau dan menganalisis sebuah tren dan isu dalam keyword tertentu di sosial media dan media massa daring, bisa juga kalian coba Netre Media Monitoring. Akses trialnya di monitoring.netre.id. Segitu dulu, aku Ananditya Paradi nemenin kalian semua. Sampai berjumpa pada Melek Politik episode berikutnya.